hilang tadi tuh, bawa ibu cek Kemana kau? Ada keluarga, nelpon dari Banyuasin sano, berubat. Berubat ini diare ya, sudah ke RSUD Siti Fatimah. Siti Fatimah Bayo. Saya di hari Langsung ke IGD weh, langsung ke IGD. Langsung ke IGD weh. Fasilitasnya lengkap. Lengkap. Bilang langsung. Oh, pakai karet ya. Pakai karet pasti waktu itu. Di hari bayar langsung lantai 9. Iya. Lantai 10 lah. Macam Oh, jangan kantor kami itu. Oh, Ya, jadi kita ingin menjawab pertanyaan dari Pak Lemon yang ada di Demang tadi seputar tercover dak biaya MCU di BPJS atau asuransi Pak. Tolong dijelaskan Pak. BPJS kalau MCU itu memang untuk BPJS belum bisa di cover, tetapi kalau untuk asuransi lain itu rata-rata memang sudah banyak asuransi yang mengcover. Memang MCU ini kalau aku jingok arahnya banyak ke perusahaan, perusahaan-perusahaan besar itu PT Tel, Bukit Asam, Pusri. Nah itu yang dia melakukan. Memang MCU setahun 2 kali dionya, iya untuk karyawannya. Per 6 bulan ya Pak, per 6 bulan ya? Per 6 bulan. Buat karyawan-karyawan. Nah kalau untuk BPJS memang tidak mengcover untuk MCU. Dia lebih pengobatan saja. Ada keluhan, silakan ke rawat jalan itu loh. Itu kalau untuk BPJS. Kalau rawat inap bisa Pak, BPJS? BPJS bisa rawat inap. Cuma ke pavilion tadi bisa juga Pak? Apa cek mana? Upgrade. Bisa dibantu sedikit, cuma keluar ke biaya lagi. Oh, untuk yang di Liampuri bisa pakai asuransi ya Pak ya? Bisa Pak. Kalau asuransi bisa. Kalau asuransi bisa. Bisa Pak ya? Kalau BPJS harus ngeluar ke duit lagi Pak. Nah itu. Penting juga ada asuransi. Penting lah. Penting. Cover kita kan nggak tahu Pak kapan penyakit itu menyerang. Nah, betul memang. Kapan? Nah kemana kita ada? Harus punya cadangan lah Bapak. Itu Mariana lah, lupa pengen tanya ke dia. Oleh banyak ini. Banyak ego ngomong. Nah. Jadi untuk mengelola itu kalau Saro pemuda Pak ini kalau untuk Pak Sirwan Sanusi. Tak mana cara pengelolaannya itu? Pengelolaan jadi kita kan itu pengelolaan seluruh rumah sakit itu memang kita timnya sudah ada masing-masing kan. Dari contoh umpamanya kalau malam mati lampu. Nah, itu sudah ada timnya dari PRS. IPSRS itu sudah standby mereka kan. 24 jam. Nah, begitu juga yang lainnya. Umpamanya kalau ada alat-alat yang rusak. Nah, itu cepat langsung ditangani. Jadi karena kita sudah timnya sudah tersusun, sudah rapi, sudah ini kan. Jadi sudah tahu galau itu. Itu. Tim maintenance itu Pak. Betul. Iya. Tumben bener kau. Maintenance. Tapi ada artinya aja. Memang sebagai tambahan maintenance untuk gedung sebesar itu memang agak berat. Memang agak susah gitu. Tapi benar kata Pak Sirwan tadi, awalnya untuk gedung sebesar itu awal pertama kali berdiri cuma ada bang 3. Betul. Nah itu palak jadi kaki, kaki jadi palak. Jadi startup Pak. Iya. Nah sekarang ini mereka lah sudah ada wong 11. Jadilah pacak bergilir istilah itu. Dan mereka cepat untuk melakukan tindakan. Apabila tidak bisa mereka ambil tindakan, biasanya hubungi vendor terkait. Seandainya AC rusak, mereka ambil tindakan dulu. Tapi kalau tidak pacak, ini harus manggil vendor, ya sudah dipanggil pihak ketiga yang untuk memperbaiki itu. Gitu, nah. Alhamdulillah sejauh ini Wak Abah belum pernah dengar pelayanan yang cak mano buruk atau mati lampu dan sebagainya. Belum ada. Kalau mati lampu kita memang sudah di cover oleh genset untuk bisa hidup kira-kira berapa menit? Selama 24 jam lah bisa hidup kalau genset, kita pakai genset 22 itu. Macam tak sampai 3 tahun ini. Ya Allah, bukan genset itu namanya Wak Abah. Apa matahari? Matahari, iya. Imajinasinya tuh lewat. Cak gedung itu lah tinggi kan. Nah, tadi kan sudah disebut sama Pak Sirwan mengenai fasilitas umum. Tadi kan ada tempat ngopi, ada bank, Pak ada ATM dan segala macam. Dan selain itu tempat rawat inap kelas-kelasnya itu cak mana Pak kira-kira Pak?
Jadi, ya, biar jadi, masyarakat tahu. Iya. Apa namanya itu untuk perawat nginap itu kan ada kelas 1, Ya, kelas 2 kelasnya. dan kelas 3 ya. Nah, yang kelas 1 tadi ada di lantai 4 itu namanya pavilion cendana itu kan. Nah, sudah itu yang kelas 2 ada di lantai 5. Nah, itu namanya pavilion akasia. Sudah itu yang kelas 3 di lantai 7. Di lantai 7 itu di pavilion cemara namanya itu. Nah, jadi mudah sekali kalau umpamanya nak berobat di situ, tinggal nanti di lantai mana di ini mudah nyari ya kan. Ya. Kalau khusus COVID lantai berapa Pak? Kemarin? Itu di lantai 6. Nah, itu jadi khusus terpisah isolasi. memang Pak Terpisah khusus. memang. Tercampur wabah. Ruang isolasinya memang nggak bisa wong masuk. Oh, Cuman- aksesnya juga ditutup ya, Pak ya? akses cuma ditutup. Oh, jadi nak uang nak basing mencet lantai 6 itu tidak bisa Nggak Pak? bisa. Oh, ya Abah tidak boleh mencet lantai 6. boleh. Sejauh ini aman-aman baik Pak ya. Iya, alhamdulillah. Yang COVID banyak yang sembuh. Iya. Banyak sembuh. Yang lainnya banyak yang sembuh. Dan Juga juga- ada arti peningkatan. Benar, kan mengalami penurunan Wak Abah. Jauh COVID penurunan. Jauh sekarang. sekali. Alhamdulillah. Iya. Mungkin sekarang uang Terima sudah kasih. bersahabat gitu Pak. Tapi Kalau dia mau yang harus bersahabat. diingat prokes harus tetap kita Benar. jalankan. Ya, Jangan harus sampai itu. kendor itu. Nah Pak, terkait kan budak sekolah ini sudah masuk. Kira-kira ada lonjakan COVID ini gara-gara sekolah di Iya, Pak. Fatimah? Iya. Untuk saat ini belum ada ya. Belum Belum ada. ada Alhamdulillah, laporan. berarti prokes yang Iya. ketat. Dan juga memang kan pemerintah vaksin memang digencar-gencar. Benar. Sekarang ini kita vaksin lah sudah ada 3, Sinovac, Moderna, sama AstraZeneca. Nah, untuk di Fatimah ada tidak Pak membuka Vaksin vaksin umum untuk- umum? Ada. Ada ya. Gimana Pak caranya Untuk itu Pak? Sinovac itu untuk anak di bawah 18 tahun, 12 sampai 18 tahun dan ibu hamil. Karena itu yang sudah ada izin dari BP POM untuk ibu hamil Oh iya. dan anak yang di bawah umur. Aman Ya. Pak ya. Sudah itu untuk AstraZeneca itu di atas 18 tahun sama Cak Moderna. Dan itu kita sudah buka untuk umum. Sudah. Lagi kita tanya deh gimana caranya. Iya, kita angkat telepon Nah, dulu. kalau yang vaksin Halo, nih. warung Ebo. Halo? Ya, dengan siapa di mana? Ini Albert di Barangan LRT. Albert. Albert. Di mana Kak? Di Maro. Tanjung Barangan. Tanjung Barangan. Nih, maaf kalau agak kuping kami ini agak-agak. Barangan baik yang Dewi. Iya. Silakan Kak, Silakan, nanya apa? Robert. Albert. Albert. Mau nanya tadi kan dari yang fasilitas pavilion tadi kan dari BPJS. Kalau di masyarakat kota jadi pengen menikmati kan terutama yang tadi kan pengen bangun kesehatan karena dari fasilitas yang bagus juga. Oh iya. Dan pengen tahu berapa sih harganya dari Iya. yang pavilion itu. Mungkin ada satuannya, mungkin ada lokasi atau satu atau tiga atau semua. Oke. Mungkin Ya. Itu ya. baik, Terima Kak kasih Albert. Albert. Ya, terima kasih. Ayo ini cak itu. Kenapa dengan Albert ya? Lahir Caesar pasti Bapak. Lahir Caesar. Ayo. Langsung nanya PVIP. Langsung VIP. Apakah bisa ditanggung asuransi? Nah, kalau itu tidak, berapa nilainya? itu dia. Wow. Iya, iya. Jadi kalau VVIP itu tetap bisa ditanggung asuransi. Nah, kalau nilainya itu per malamnya di angka sekitaran 1,7 juta per malam. Iya. Untuk VIP itu di angka 1,3. Nah, di kelas 1 itu di angka 600. Kelas 2 dan kelas 3, kelas 2 itu di angka sekitaran 4,5, kelas 3-nya di angka 2,5 sampai 300. Angka untuk kelas kamarnya itu tidak termasuk tindakan ya. Iya, obat. Kalau tindakan tindakan, iya, Pak, ya, beda itu lagi. kamar baik. Untuk kamar 200 baik. tuh 200.000 apa 200? 200.000. 200.000 Maria. Kalau 200 juta, Ngapain kau? bener kata Wak Abah tadi 3 miliar gaji aku. miliar Kalau 200 juta kelas 3. Masyarakat itu jelas. Yang namanya 300.000. Iya, udah apa-apa nak 3 miliar nian Pak. Siapa yang bagi galak? aku pemikiran 200 piah. Memang kau kan anak-anak. Anak-anak. Iya, impus lagi di sini. Tapi bisa Pak ya tercover asuransi. Tercover ya? asuransi, ya. Tercover asuransi. Tapi sesuai dengan asuransi yang terdaftar di Rumah Sakit Umum 4. Ya, yang Betul, betul. Pak. Ya. Yang bekerja sama. Heeh. Kita nak melanjutkan apa pertanyaan yang belum terjawab tadi Bu Abah? Apa dia itu? Ada kan sebelum ini kita
Vaksin tadi. Nah, Vaksin. oh, pintar Maria masalah ini. Aku nih fokus loh. Dia pula yang nggak fokus. Ya lo kau sudah vaksin belum? Sudah, Pak. 7 kali. 7 kali, ya Allah. 7 kali vaksin. Karena itu gratis. Diminumnya. Karena gratis cepat aku yang nonton gratis. Nah, cak mana Pak pendaftaran untuk masyarakat umum? Sekarang ini pendaftarannya via link ya. Jadi link. memang ada linknya. Online ya jadinya. Dan juga untuk mempermudah kita membuka link untuk pasien bukan pasien ya, untuk Peserta kawan-kawan masyarakat yang vaksin. Nah, kalau sudah terdaftar silakan datang dan langsung difasilitasi untuk mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal vaksin apa yang hari itu yang nak disuntik ya. Karena kalau AstraZeneca ya sudah AstraZeneca. Tapi kalau ibu hamil dan anak di bawah 18 tahun, di atas 12 tahun, itu biasanya kita siap memang waktu khusus untuk mereka. Jadi tidak ada digabung dengan AstraZeneca. Iya. Demi keamanan tadi. Kalau vaksin itu yang 18 ke atas kan sudah ada KTP itu, Pak. Ya. Kalau yang di bawah 18 itu Pakai kakak. Oh, kakak. kakak. Ya. Karena dan harus didampingi. Karena harus menandatangani surat pernyataan wong tuanya. Ya. Jadi masyarakat jangan bingung lagi untuk anak yang di bawah 18 Bawa kakak, iya. Harus didampingin sama orang tua. Sama orang tua. Dakate ini Pak tapi sejauh ini Dakate keluhan dari Dakate, alhamdulillah Dakate. Lapar. Tapi aku kemarin agak meriang kan beda-beda kan. Iya, beda-beda. Tergantung imun seseorang. Iya. Merindukan kasih sayang. Meriang. Kita lagi nggak meriang-meriang yang lain pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Ada yang meriang lagi. Ada yang nak meriang lagi. Sesudah yang sikau ini tetap di warung Ebo.